أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقت الأرواح وابتدائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد بسند المتصل إلى الإمام الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى قال باب الذكر بعد الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في كل صلاة دبر كل صلاة. Barang siapa bertasbih pada tiap selepas melaksanakan sembahyang 5 waktu, tidak ada yang terkecuali. Selepas sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sebanyak 33. Wa hamidallah salasan wa salasin, tahmid alhamdulillah 33, takbir Allahu akbar 33, totalnya tilka tis'un wa tis'un, itu jumlahnya 99. Waqala tamamal mi'ati, dan dia teruskan untuk mengenangkan yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih bilang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini satu tawaran yang begitu mudah, jadi tidak membebankan kita waktu, tenaga dan pikiran. Dan juga kalau dari sudut waktu mungkin tidak lebih daripada dalam 5 menit saja. Tapi ternyata yang ditawarkan kepada kita adalah keampunan dosa. Ma'amullah min dunubina, dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Nabi kita bersabda yang walaupun banyaknya seperti buih di laut. Jadi kira-kira bagaimana menurut kita? Ya kalau pada waktu orang ramai terkelak daripada sumbangan atau suatu anugerah atau suatu pemberian daripada sultan atau juga daripada menteri keuangan, yang masing-masing kalau seandainya diberikan informasi yang lengkap atau diberikan arahan yang patut dan wajar, maka satu persatu daripada jemaah kita akan mendapatkan sumbangan tidak kurang daripada dalam 3.000 ringgit misalnya saja. Itu kira-kira bagaimana menurut kita kalau imam kita tidak menginformasikan perkara itu kepada kita? Kita komplain. Imam, jangan macam itu. Lain kali tolonglah kalau ada derma-derma sumbangan yang macam itu, ya misalnya seperti dengan satu kopon untuk lembu, untuk daging korban, itu dengan kita komplain sebenarnya. Kalau ternyata dengan tuan imam berpeluang untuk mendapatkan sejumlah tompok daging korban untuk masyarakat di sekitar masjid, ternyata dari imam tadi itu tidak mengambil peruntukan tersebut, bagaimana kira-kira dengan kita? Kita sederhanakan dengan bahasanya, imam tidak menginformasikan kepada makmum, kepada jamaahnya, yang nanti selepas maghrib kita akan mendapatkan tunjangan bantuan daripada Menteri Keuangan senilai tidak kurang daripada 1.000 Riyal. Mesti semuanya komplain. Pernah tak kita komplain kepada imam saat ketika dengan imam tidak mengajak kita berzikir seperti itu? Yang dengan kita berarti mahrum, terelak daripada kampunan dosa. Nabi kita bersabda yang walaupun sebanyak buih di laut, berarti minta maaf dengan bahasanya itu imam yang tidak bijak.
imam yang tidak sayang dengan makmum, imam yang tidak memberikan peluang kepada kita untuk kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita berharap imam harus menjalankan tanggung jawabnya terhadap makmum untuk kesempurnaan sembahyang makmum, yang sembahyang adalah merupakan satu-satunya harapan kita dalam kondisi dan juga dalam keadaan yang seperti apapun. Sembahyang itu tidak akan luput dan tidak akan lepas daripada kewajiban. Tidak seperti itu halnya dengan rukun-rukun Islam lainnya selain daripada 2 kalimat syahadat. Haji sekali seumur hidup, ramai yang meninggal dunia sebelum melaksanakannya. Puasa ada keadaan-keadaan tertentu yang dengan kita tidak wajib melaksanakannya di waktu utuh, akan kita ganti dengan fidyah. Zakat kalau kita tidak cukup nisab, kalau kita tidak cukup duit, kalau kita tidak ada jaringan bisnis yang dengan haulnya cukup, nisabnya pun juga cukup, maka kita tidak wajib melaksanakannya. Sementara kalau dengan sembahyang dalam kondisi seperti apa? Sakit, kaya, miskin, memimpin, dipimpin, rais, mar'us, hakim, mahkum, amir, makmur, dalam segenap jenjang lapisan masyarakat, dalam keadaan yang seperti apa saja, sembahyang tetap kita laksanakan atau sembahyang tetap diwajibkan. Nah, jadi kalau seperti itu hakikat sembahyang, maka kita berharap kepada imam-imam atau kepada sesiapa yang menjadi imam, jangan sekali-kali merugikan makmum, tidak memberikan peluang kepada makmum satu untuk mendapatkan tiket masuk surga, yaitu dengan membaca ayat kursi. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan keampunan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu, ghufirat lahu dzunubuh wa in kanat mithla zabadil bahri. Jangan sampai tidak memberikan peluang keemasan kepada kita untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya dengan kita tidak ada dosa sekalipun, maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi asbab, akan menjadi kemudahan kepada kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, qala wa an Abi Umamah qala qila ya Rasulullah ayyu du'a asma' qala jawfal lailil akhir wa dubur as-salawatil maktubati rawahu Tirmidzi. Coba tengok bahasa hadis. Nabi kita ditanya doa yang mana yang paling segera didengar dan diijabahkan oleh Allah. Salafi mengatakan tidak ada doa saling amin mengaminkan. Salafi mengatakan kalau nak berzikir, zikir masing-masing. Kalau nak berdoa, doa juga seorang-seorang. Tidak ada, dan Nabi kita tidak pernah memimpin. Nabi kita tidak pernah membaca doa terus diaminkan oleh para sahabat. Kata mereka tidak pernah, karena mereka tidak membaca. Ngajian melalui YouTube, tidak baca kitab. Taklid dengan salah seorang pilot bawa pesawat jadi mufti, yang memang tidak ada. Coba kalau kita mengaji, tadi pagi satu buah riwayat dikatakan ulama, jarang sekali Nabi kita duduk dengan para sahabat, melainkan Nabi kita mendoakan mereka. Agak-agaknya pada saat Nabi kita secara khusus mendoakan para sahabat, agak-agaknya para sahabat itu mengaminkan dengan doa begini. Doa yang Nabi kita baca, qallama jalasa, qallama ijtama'a Rasulullah SAW ma'a sahabi bi majlisin. Jarang-jarang Nabi kita berkumpul dengan para sahabat beliau. Hadis itu di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi atau dalam kitab Sunan Abi Dawud. Jarang-jarang Nabi kita duduk dengan para sahabat dalam satu majlis. Illa da'alahum faqala Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannata, sampai ke penghujung doa. Jadi Nabi kita doakan mereka, takkan dengan para sahabat tidak mengaminkan doa khusus yang Nabi kita peruntukkan untuk para sahabat. Secara apapun daripada hadis tadi itu, Nabi kita berdoa, sahabat Nabi kita mengaminkan. Kenapa mereka katakan itu tidak pernah? Kata mereka tidak pernah Nabi kita berdoa terus diaminkan oleh para sahabat sebagaimana kita sekarang ini. Kita selepas sembahyang imam berdoa, makmum mengaminkan. Mereka tidak pernah seperti itu. Mereka imam langsung bercabut atau berzikir, masing-masing berzikir, atau juga masing-masing berdoa. Tengok bijaksananya baginda Nabi. Kalau seandainya kita katakan kita wajib berdoa dengan imam,
Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang imam doanya panjang, kadang-kadang imam wiridnya juga panjang, maka akan menghambat dari dosa kita karena kita ada keperluan. Satu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya hanya dianjurkan berdoa selepas sembahyang itu, kalau seandainya kita masing-masing berdoa, katakanlah seperti salafi, bagaimana kalau dengan yang tidak hafal doa? Kalau tidak hafal doa, jadi ikut menumpang dengan siapa? Kan ada dalam YouTube atau ada dalam satu drama anak-anak You buat pada saat yang jadi imam itu ditolak oleh teman-temannya selepas sembahyang, yang ini disuruh berdoa tidak tahu, yang itu juga disuruh berdoa tidak tahu. Makmum tidak hafal doa, imam juga tidak hafal doa. Kalau seandainya berdoa itu secara perorangan, secara individu, itu yang masyhur, itu yang digalakkan. Kalau ada di kalangan makmum yang tidak hafal doa, dia berdoa macam mana? Satu pertanyaan. Kalau seandainya berdoa itu hanya digalakkan kalau pada waktu kita dengan imam. Kalau ternyata imam tidak ada, kita berdoa macam mana? Nabi kita lebih bijak. Nabi kita bersabda, doa yang paling cepat didengar dan diijabahkan oleh Allah itu adalah doa di tengah malam, di waktu tahajud, dan yang kedua doa selepas sembahyang 5 waktu. Jadi secara maklum daripada hadis, baik secara beramai-ramai, secara individu, perorangan, atau juga dipimpin, atau juga dengan kita dengan cara seperti pada waktu kita tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pada waktu kita tawaf dan sa'i. Jadi dengan kita dipimpin oleh mutawif. Jadi hadis yang kita riwayatkan tadi itu umum. Baik dengan kita amin mengaminkan, dengan salah seorang kita imam atau makmum memimpin doa, yang lainnya ikut mengaminkan, atau juga masing-masing berdoa, ataupun juga ada yang membimbing, yang masing-masing mengikuti lantunan doa yang dibaca oleh muqawwim. Itu yang saya katakan baginda Nabi lebih bijak daripada Salafi dan Wahabi yang mengatakan atau yang membid'ahkan berdoa secara beramai-ramai dengan mengaminkan doa daripada imam itu bid'ah atas alasan kerana Nabi kita tidak pernah melakukannya. Qala wa duburas shalawatil maktubat, tidak ada kaid, tidak ada syarat doa selepas sembahyang 5 waktu, baik dengan dipimpin atau juga masing-masing berdoa, kedua-duanya tidak mengapa. Nah, qala wa an Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzati fi duburi kulli salatin. Berarti penting kita tambahkan kembali wirid dan pikiran kita selepas baca kursi sebelum kita bertasbih, kita baca muawwidzat yang 3 Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dengan Qul a'udzu birabbin nas, yang 3 itu disebut dengan muawwidzat. Jadi boleh juga kita pastikan kalau kita bahas statistik, memang sudah banyak di masjid-masjid dan juga di surau-surau dan di kalangan imam-imam yang membaca dan yang mengamalkannya, dan juga tidak sedikit imam-imam muda yang tidak tahu menahu dengan bacaan yang semacam ini. Astaghfirullah, ini semua lagi serang nih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali al-Fatihah, terus amin. Aminnya panjang, amin sampai ke rantau panjang, amin sampai ke Bacok Patah Bali, sampai ke Terengganu, sampai kepada Gua Musang doanya. Apa problemnya kalau misalnya doa yang panjang sampai berpuluh-puluh menit tadi itu kalau kita ganti dengan zikir, kita ganti dengan amalan yang ma'zur, yang warid daripada baginda Rasulullah SAW, baik dengan bacaan kursi, istighfar yang pertama, Allahumma antas salam, Allahumma ajirni, Fatihah, ayat kursi, jangan kita lupakan al-muawwidzat. Amarani, aku disuruh, berarti penting.
Nabi kita tidak akan memerintahkan suatu perkara yang sia-sia. Nabi kita tidak mencadangkan dan juga tidak menjalankan suatu perkara yang tidak ada masalah dan juga yang tidak ada untungnya. Kalau sampai dengan beliau siapa? Sayyidina Uqbah bin Amir. Sedikit ingin tahu siapa Sayyidina Uqbah bin Amir. Kalau kita berziarah ke kubur beliau, di belakang kubah, di sana ditulis diistijabahkan doa seseorang yang berdoa dekat kubur Sayyidina Uqbah bin Amir. Beliau diantara daripada orang yang membawa Islam ke Afrika, Sayyidina Uqbah bin Amir. Jadi boleh kita pastikan tuh sejumlah berapa lama yang masuk Islam, baik dengan di Mesirnya, Afrika Selatannya, Nigerianya, Somalianya, Sudan dan sebagainya. Itu hasanatuhum, itu dengan belum mendapatkan andil, mendapatkan bagian yang terbanyak, sebab beliau diantara daripada para sahabat Nabi yang memperkenalkan masyarakat setempat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau seandainya seperti itu yang disebut, Allah akan ijabahkan doa seseorang yang berdoa di dekat kubur Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Itu satu perkara kecil, itu satu perkara biasa. Kepada siapa? Kepada seseorang yang telah berhasil untuk membawa umat masyarakat Afrika untuk masuk ke dalam surga. Pikir renung. Jadi jangan terbawa pahaman salafi yang kaku, yang ekstrim. Tidak boleh berdoa samping kubur, tidak boleh berdoa menghadap kubur, tidak boleh memohon bertawasul kepada kubur. Itu syirik, karena Nabi kita tak pernah buat. Memangnya kalau pada itu Nabi kita tidak pernah buat, berarti tidak boleh, tidak mutlak seperti itu. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, wajar-wajar saja kalau Allah memberikan satu kehormatan kepada Sayyidina Uqbah. Jangankan dengan Sayyidina Uqbah, mimpi salah seorang daripada salafun saleh yang berjumpa dengan Imam Bishrul Habi. Imam Bishrul Habi diantara daripada guru Imam Ahmad Ibn Hanbal, atau sebelumnya lagi setelah beliau meninggal dunia. Mungkin untuk pendengaran kita dalam dunia modern atau juga sejak daripada dahulu sampai kepada detik kita sekarang, kita belum pernah mendengar ada jenazah keluar daripada waktu subuh untuk dikebumikan, untuk disimpan, untuk disembahyangkan. Ternyata tidak berhasil jenazah tadi itu dikuburkan, melainkan setelah azan maghrib. Itu kira-kira dalam berapa juta banyak manusia yang menyembahyangkan. Subuh jenazah sudah keluar, sudah siap-siapkan untuk dikuburkan. Tapi karena terlampau daripada sembahyang, daripada jamaah kepada jamaah, sejak daripada pagi tadi itu sampai petang, sampai adzan maghrib berkumandang, baru mereka berjaya untuk menguburkan Imam Bishrul Habi, salah satu daripada ulama sufi Sayyidul Wari'in. Jadi yang diceritakan di situ, salah seorang daripada murid atau salah seorang daripada ulama bermimpi dalam tidur beliau berjumpa dengan Imam Bishrul Habi dan seraya menanyakan, kaifa anta ya imam, macam mana tu guru, macam mana pak kiai, macam mana dengan as-sufi al-jalil al-kabir al-azim, bagaimana dengan keadaan sampean. Jadi kata beliau, Allah telah memberikan kehormatan dan kemuliaan kepadaku, yang juga diantaranya dengan mengampunkan dosa-dosa kesalahan sesiapa saja yang terbabit ikut serta menyembahyangkan jenazahku. Itu kepada Imam Bishrul Habi. Imam Bishrul Habi ini jauh di bawah kalau nak dibandingkan dengan Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Jadi kalau dikatakan mustajab berdoa itu satu perkara biasa. Ya Imam Uqbah bin Nabi atau Uqbah bin Amir yang pernah menghalau binatang-binatang buas daripada Afrika atau juga daripada hutan, daripada kawasan dusun. Kenapa? Sebab lokasi hutan tadi itu diperlukan untuk camp atau juga untuk perkemahan, untuk latihan tentara pasukan Islam pada saat itu. Jadi amarah atau pengumuman iklan, dimohon dan diminta kepada penghuni-penghuni hutan ini atau hutan rimba ini,
kepada harimaunya, gajahnya, dan juga dengan binatang-binatang. Itu lebih kurang lah, dia tidak adalah riwayatnya macam itu tak ada. Cuma lebih kurangnya lah minta kepada binatang tadi itu untuk meninggalkan lokasi itu. Jadi para sahabat yang menyaksikan, Allah Ta'ala semuanya melihat berbondong-bondong dengan binatang buatan itu keluar daripada kawasan hutan tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada para sahabat Nabi kita untuk bertapa, untuk menetap sementara waktu di sana. Itu dengan siapa? Siapa yang memerintahkan kepada binatang-binatang buatan itu untuk berpindah daripada situ? Sayyidina Uqbah bin Amir. Apa kata beliau? Rasul suruh saya, baginda perintahkan kepadaku, memerintahkan kepadaku an aqra'a bil mu'awwidzat. Amarani Rasulullah SAW untuk membaca mu'awwidzat yang 3, artinya seperti yang sudah kita amalkan lepas baca ayat kursi, lepas fala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kata letih man, sekejap saja. Lebih lama merokok daripada baca surah yang 3. Habis kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Itu juga tak lama mana. Makmum ikut bertasbih. Berarti dengan imam menyingkap pintu gerbang, membuka pintu gerbang masuk, agar dengan makmum di belakang mendapatkan peluang, mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla wa'ala. Bagi peluang kepada makmum untuk mendapatkan rahmah, bagi peluang kepada makmum untuk mendapatkan keampunan dosa, bagi peluang juga kepada makmum untuk mendapatkan surga dengan bacaan ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu. Ini semuanya amalan-amalan yang patut untuk kita amalkan selepas sembahyang. Tak boleh 2, 3, 4 baca semuanya. Itu lebih afdal. Kalau tidak boleh juga, ya semampu kita. Nah. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. Nabi kita bersabda, dengan duduk bersama orang-orang yang berzikir daripada sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang daripada aku memerdekakan 4 orang hamba saya daripada keturunan Nabiullah Ismail. Dan dengan duduk bersama orang-orang yang berzikir daripada salat asar sampai menjelang waktu maghrib sampai terbenam matahari, itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang hamba saya min an a'tiqa 4 yang sebelumnya min waladi Ismail. Maksudnya apa? Menikah tahun kita berzikir sampai terbit matahari, yang ini sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah disibukkan dengan urusan kita masing-masing selepas sembahyang. Tapi paling tidak kita ada bincang, kita tidak ada kerjaan. Insyaallah dia memang kalau seorang-seorang susah, jadi kita memang kena semuanya. Buktinya kami di Bogor boleh sampai terbit baterai sampai naik kira-kira dalam ukuran 3-4 meter ke atas. Selamat tengok tak? Pas depan saya duduk, lepas kita sembahyang subuh sampai naik matahari. Maka Allah Tabarakallah, tak lama mana, kira-kira dalam 45 menit saja sembahyang subuh, kira-kira dalam 20 menit dengan surah yang agak panjang sedikit, kemudian dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya. Dulu orang-orang tua kita dulu tahlil tidak kurang daripada dalam 100 kali la. Tapi jangan juga terlalu lambat lagunya. Lagu yang la itu terlalu lambat. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu lambat. Itu jenuh kita berzikir macam itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh kalau semacam itu cepatnya, kalau seperti itu lajunya, insyaallah kita boleh berzikir sampai 200 kali. Kayak 100, 200 tak masalah. Yang kita inginkan sekarang ini, bagaimana dengan kita dapat mengisi waktu daripada waktu kita sholat, daripada waktu dari selesai kita melaksanakan salat subuh sampai terbit matahari. Nabi kita bersabda pahalanya
sama atau lebih afdal daripada kita memerdekakan beberapa orang hamba saya daripada keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalaulah ditakdirkan semacam itu, ada di antara daripada keluarga para nabi-nabi dan rasul menjadi hamba saya, lebih baikkan atau lebih elok, lebih mendingan dengan kita duduk sampai terbit matahari daripada kita memerdekakan hamba saya. Memerdekakan hamba saya itu berarti pembebasan diri daripada api neraka. Sebuah hadis atau dalam beberapa hadis diriwayatkan, barang siapa memerdekakan hamba saya akan Allah bebaskan dirinya daripada api neraka. Rambut dengan rambutnya, hidung dengan hidungnya, telinga dengan telinganya, kaki dengan kakinya, tangan dengan tangannya, sampai Nabi kita sebut barjahu bi barji. Apa maksudnya bang? Barjahu bi barji. Kemaluannya dengan kemaluannya, punggung dengan punggungnya, dagu dengan dagunya, bersih, bebas daripada api neraka. Itu baru dengan suatu orang hamba yang kita bebaskan. Ini ada 4. Di samping mungkin saja kita punya kemampuan, tapi ternyata peluang sudah tidak ada. Sebanyak apapun duit kita, kalau harganya misalnya sampai 20.000, 30.000, saya rasa insya Allah masih ada yang mampu. Tuh tansri, datin, datu, ton dan lain sebagainya, koprat ramai mampu untuk membeli dan membebaskan hamba saya. Kalau masih dalam hitungan 30-40 ribu, 20.000. Tuh Asia yang paling murah 24.000. Yang lengkap 44.000. Pius yang TRD 90.000 lebih. Honda Jazz 90 juga, yang paling murah 75. Tuh mampu. Takkan kita tidak mampu, paling tidak daripada sejumlah sekian akan ada yang mampu untuk memerdekakan hamba saya. Kalau kita punya kemampuan seperti itu pun, mana hambanya? Dari mana? Sekarang sudah tidak ada hamba saya. Yang namanya abdun, yang namanya amatun, itu sudah tidak ada lagi. Sekaya apapun, sebanyak apapun duit kita sudah tidak berpeluang untuk membebaskan hamba saya. Oke, seakan-akan bagi Nabi mengatakan, di sini solusinya, di sini jalan, di sini jalan keluarnya. Aku akan mengkaitkan permasalahan tersebut. Memanglah dengan kala sudah tidak berpeluang untuk membebaskan hamba saya, membebaskan mereka berarti membebaskan diri kita daripada belenggu api neraka. Kalaulah kita sudah tidak punya peluang semacam itu, ada sejumlah sekian penggantinya, di antaranya duduk berzikir selepas asar, duduk berzikir selepas subuh, sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari duduk. Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh, kita dah coba dah yang macam tu pada waktu kita di Madinah. Pernah di Madinah duduk sampai maghrib, dari asar. Ada jemaah haji daripada zuhur ke asar ke maghrib sampai isya baru balik. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Kadang-kadang ada memang karena semangat untuk beribadah, ada juga sebagian itu karena terpaksa. Yang terpaksa seperti apa? Karena rumah jauh sekali, tuh 5-6 kilometer jalan kaki jauh, jadi turun subuh, nanti baliknya petang. Kadang-kadang turun zuhur, baliknya selepas sembahyang isya. Itu malaikat tahu, kata malaikat, minta ikhlas. Ini kita rumah atas gunung saja jadi begini. Kalau seandainya rumah samping masjid mesti dah bercampur dah. Tak bakalan lama etika samping jam-jam 3, 4, 5, 6 jam. Ini dikarenakan karena rumahnya saja jauh. Tak ada masalah. Jauh dekat, Allah kuliah yang paling tidak dengan kita mampu untuk bertahan daripada selepas sembahyang asar sampai maghrib. Jadi kita coba yang secara pasti, kalau ada kumpulan, kalau ada jemaah memang boleh. Kalau kita seorang, kadang-kadang kita kalah dengan cobaan. Datang setan, kata setan, tak payah, tak payah. Lenguh lah kalau sampai maghrib. Mana ada orang sekarang, orang pada sibuk sekarang. Apalagi setelah asar itu adalah antara Terengganu melawan Kedah. Siapa yang kalah kemarin itu? Kedah menang. Kemudian yang satu lagi apa yang campur dong? Campur? Hah? Bukan. Maksudnya pemain itu bukan Kedah semuanya. Ada ini campur. Ada
Pilda. Pilda dengan Johor. Saya pada waktu itu ada di Johor. Sebenarnya tidak jadi untuk menonton, tapi karena sudah ada di hadapan mata kepala, akhirnya ikut nonton juga. Jadi dikatakan ini peribahasa. Kadang-kadang orang itu terbabit melakukan kemaksiatan karena peluang. Tak ada rencana nak mencuri, tak ada. Sudah tobat nih, tobatan nasuha. Tapi pada saat nak keluar dari masjid, tanpa ada dompet. Banyak duitnya. Karena ada kesempatan, akhirnya terbabit kembali dalam kesalahan. Kadang-kadang kesalahan itu kena kesempatan. Sebenarnya tidak ada rencana. Mungkin anak-anak remaja jalan naik bus, Masya Allah, tabarakallah, beli tiket terus duduk, mata ada ngantuk, tidur, udah tak boleh tahan-tahan. Sebab bus Etiza sudah tak ada lagi kan, yang jurusan Terengganu, Kedah Terengganu, namanya Etiza sudah tak ada lagi kan. Semalaman musik, laku, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada hikmahnya juga, kalau tidak dia mengantuk. Jadi kata dia, nak dapat dosa sedikit kah atau nak mati kah misalnya. Kalau satu, kalau aku mengantuk kalian pada mati semuanya. Jadi pikir kata terlibat ada masalah. Penumpang berdosa sedikit daripada mati semuanya, lebih elok mereka berdosa. Nanti ada peluang untuk taubat-taubatan nasuha. Jadi masyaallah tabarakallah, sampai duduk beli tiket terus duduk berangkat pada pukul 11.30 malam menuju Terengganu, ngantuk songkong. Baru saya terduduk tidur. Enggak tahu urusan. Pukul 3 pagi itu bangun. Ada bidadari di samping. Allah. Ini yang namanya kesempatan. Tak ada rencana, tak ada niat nak pegang orang, nak sentuh orang, tapi yang di samping itu pakaian telonde, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seksi sungguh. Dia juga tertidur, bajunya yang sekeratan itu terbuka, tangan tak kemana merambah ke sana kemari. Tak ada niat, tapi kan ada peluang. Jadi peluang itu yang kadang-kadang yang membahayakan. Kalau pada waktu imannya tidak mampu untuk memperisai diri seseorang, dia akan terjerumus dalam lembah kemaksiatan dan kemungkaran. Waliyadzubillah. Kembali, jadi kalau dibiasakan insya Allah boleh sampai terbit matahari itu juga sampai terbenam dengan zikrullah jalla wa'ala, balasannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Nah, وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. riwayat tamah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya paling tidak hari Ahad lah dengan hari Sabtu. Kalau kita tidak boleh tiap waktu. Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang sunat isyraq atau sembahyang sunat duha 2 rakaat, kana lahu, maka pahalanya baginya seperti pahala melaksanakan haji dan umroh yang sempurna. Ini peluang yang diberikan kepada semua insan. Jadi tidak ada alasan kalau nanti pada hari kiamat ternyata dalam dokumennya, dalam hadisnya, dalam catatan hidupnya tidak ada pahala umroh, tidak ada pahala haji. Itu tidak jadi alasan, tidak ada yang beralasan. Kenapa? Sebab dengan peluang untuk kita mendapatkan pahala haji dan umrah itu bukan hanya kepada orang yang sehat, bukan hanya kepada orang yang mampu, bukan hanya kepada orang yang punya duit banyak, kepada sesiapapun. Justru dengan kita diberikan peluang mampu untuk mendapatkan pahala haji pada tiap hari. Lepas sembahyang subuh secara berjamaah duduk yazkurunallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tidak mesti di masjid, di rumah juga santai, ambil tasbih. Masyaallah tabarakallah. Kalau memang mata tidak boleh ditahan-tahan juga, buka TV sambil nonton sambil berzikir, la ilaha illallah,
Tetapi yang berita subuh itulah, kan ada TV subuh itu yang tentang ulasan akhbar, berita apa segala macam, bukan benda-benda yang akan mencemarkan. Sebab kalau seandainya benda-benda yang mengundang perhatian nanti terlepas tasbihnya, justru tontonannya yang lekat. Nah, kita tuh cuma hanya sekedar untuk menjaga mata saja. Ya, jadi kalau memang sampai ke tahap itu, sambil berpikir, mungkin sambil tengok akhbar kah, berita kah, la ilaha illallah, Allah. Memang itu kali pertama aja, 2-3 hari mungkin seperti itu, paksakan. Dan kita harus boleh mengalahkan keinginan daripada mata, supaya mata kita itu termasuk dari mata-mata yang berjaga di jalan Allah Jalla wa'ala. Satu saja rumusannya, satu saja kuncinya, jangan kita turunkan sekehendak dia. Itu bang caranya. Jadi mungkin kemarin itu ada beberapa orang santri kan bercerita, ada di antaranya selalu ngantuk, kelentuk. Saya marahin dengan orang ramai, akhirnya hilang mengantuknya. Sampai sekarang katanya kalau pada waktu dia hadir kuliah tidak pernah mengantuk. Wah, berkat Quran yang sungguh hidup itu. Masya Allah, barakallah. Jadi kuncinya jangan diturunkan, lawan sekali, lawan. Tonton. Besok malam dia kacau kita lagi. Dia cari orang lain. Susah. Tuh, jadi susah ditangguhkan. Jadi lebih aku saja yang mengawal. Akhirnya dia tarik mundur. Dia cari mangsa-mangsa yang lain yang kira-kira mudah untuk diganggu sama dia. Begitu malam tidur dalam keadaan berwudu, tantangannya luar biasa. Nak berkentor saja. Baru selesai wudu. Nak kencing, astagfirullahaladzim. Kenapa? Tadi sebelum berwudu tak ada kentor pun. Tapi setelah berwudu, kita geruk. Seperti itu. Maunya dia seperti apa? Mau jadi kita keturkan. Senyum dia, Masya Allah, tabarakallah. Kalah katanya tumbang. Tak boleh melawan aku, lawan. Cuma nak kentut, tahan. Akhirnya ceret-beret juga. Angin tak boleh ditahan. Angin kalau ditahan dia masuk ke dalam kotoran. Kotoran tadi itu kalau pada waktu kita nak buang air langsung kita keluarkan, insyaallah aman. Oke. Tapi kalau kita tangguhkan gara-gara kena ceramah, gara-gara kena pengajian, sepatutnya kita dah lepas isya tadi itu buang air, tapi kita tangguhkan sampai pukul 11. Kita tak masuk angin, ada kompom akan jadi ceret-beret. Menceret kenapa? Bukan kena penyakit, kena angin tadi itu, angin masuk ke sana kemari, angin nak keluar nih. Nah, kalau dia nak keluarkan, bagilah luar, dapat pahala. Kentut juga dapat pahala. Cuma niat untuk kesehatan, niat agar kita tajdid wudu. Tapi bukan di masjid. Nah, masjid kan baunya ganggu orang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa alasan? Kalau dalam catatan seseorang nanti pada hari kiamat ternyata tidak ada pahala haji. Kenapa tidak haji kata malaikat? Jadi malaikat nak buat haji lagu mana? Duit tak ada. Dapat visa pun tidak, sehat pun juga tidak. Kata malaikat tidak mesti awak pergi ke Makkah. Gimana caranya? Umroh di bulan haji sama dengan haji. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Itu juga masih 5.000, 6.000 ringgit. Masih banyak. Ada yang paling mudah sekali boleh mendapatkan pahala haji dan umrah pada tiap hari. Duduk berzikir dari salat subuh sampai terbit matahari, dan jangan lupa diakhiri jalsahnya dengan sembahyang 2 rakaat. Boleh dicoba dan juga boleh dipraktikkan. Ya sekali-sekala lah. Sekali-sekala suatu-waktu, kalau boleh tiap waktu alhamdulillah. Saya kalau di sini tak boleh tumbang terus. Biar mau macam mana? Sembahyang kadang-kadang balik dari masjid belum terbit lagi. Dikit cepat di masjid tak panjang mana. Tapi kalau di Bogor memang berhasil. Kenapa? Sebab sedikit kita panjang di situ. Saya yang marahin santri kalau tidak habis. Gak ada santri yang berani beranjak. Kalau kita marah-marah dengan santri, takkan dengan kita bercabut awal. Ya, yang walaupun tidak terlalu ikhlas, kenapa? Karena segan juga dengan belajar. Belajar boleh duduk sampai habis, takkan dengan kita bercabut awal daripada mereka. Dan mereka tak ikhlas, tak apa, ikhlas 50%, alhamdulillah, daripada tak buat langsung. Nah,
Selanjutnya masih bacaan selepas sembahyang. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Nabi kita bersabda, kata baginda, aku mendengar Rasulullah bersabda, ala a'wad ni atas kepingan daripada mimbar. Ya, mimbar sederhana bentuknya. Jadi dengan papan memapannya disusul ya, yang kira-kira nanti kita boleh naik dan juga nanti kita boleh duduk. Aku mendengar atas kepingan daripada mimbar ini, beliau bersabda, barang siapa membaca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, selepas sembahyang fardu jangan tidak dibaca, bagi peluang kepada makmum untuk masuk surga. Itu imam yang bijak. Allah, barang siapa membaca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalang dia daripada surga selain daripada kematian. Artinya kalau seandainya hidup itu tanpa kematian, kita kompom dan pasti akan straight langsung masuk ke dalam surga dengan berkat ayat kursi. Pahala yang besar. Jadi kenapa imam-imam muda, kenapa tuan-tuan imam, kenapa teman-teman kita yang digaji ribuan dalam sebulannya tidak memberi peluang kepada makmum untuk mendapatkan surga yang semacam itu? Kenapa imam menzalimi mereka? Sebelum imam menzalimi makmum, imam menzalimi baginda, sebab baginda memberikan tawaran istimewa untuk umat. Ternyata imam elakkan kita daripada tawaran tersebut. Kenapa kita hubungkan makmum dengan baginda Nabi? Kenapa kita jauhkan orang ramai daripada sunnah? Kenapa dengan kita jauhkan orang ramai daripada ridha Allah Jalla wa'ala? Jadi kita ingin jadi tali penghubung hamzatul wasal. Bagaimana dengan kita dapat menghubungkan makmum agar dengan mereka semuanya mempunyai tali penghubung kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Wasitanya kita, bahagia kita. Siapa yang tidak merasa seronok, yang kalau pada waktu orang ramai mendapatkan tunjangan bantuan daripada kerajaan, masing-masing ada istana. Alhamdulillah, pada masa program di Putrajaya, duk kita naik kapal keliling Putrajaya kira-kira dalam 1 jam. Rupa-rupanya dibalik daripada bangunan yang indah dan cantik dan juga dengan desain yang luar biasa, itu untuk semua bangunan yang ada di seluruh dunia, Jermannya, UK-nya, Italinya, Prancisnya, itu ada malami bentuk corak bangunan yang ada di Putrajaya. Itu otak Dr. Mahathir. Ala kulli hal, ya mungkin oleh pakatan, mungkin dengan mereka tidak terlalu berkenan dengan beliau, tapi banyak jasa baik beliau untuk rakyat. Ya, kalau beliau dapat untung seperti apapun banyak keuntungannya, tapi rakyat pun juga dapat menikmati keindahan dan juga dapat menikmati suasana tertata rapi, kemas, elok, cantik, pemandangan depan cantik, samping cantik, tuh dengan masjid Sultan Mizan yang disebut dengan masjid besi. Duitnya pun juga 400 juta, besi juga. Masya Allah, tabarakallah, tasik buatan, muka samping, ngamping, muka belakang, semuanya cantik dan indah dan bagus. Jadi pada masa di sana jalan tengok, Masya Allah, tabarakallah, rupanya rumah di sana tak mahal mana. Kita juga boleh beli kalau kita ada duitnya. Betul. Katanya tuh Naji, si guide kami itu, rumah sekitar yang hak kerajaan yang hak lama tuh, itu dalam 400-an barang itu, sekarang kayaknya dalam 900-an. Villa dia 7, villa-villa yang ada tepi pantai Petitasi itu harganya 1.3, 1.2. Yang semacam itu di Bukit Jeluntung pun harganya semacam itu juga. Tapi orang malas tinggal di situ. Itu satu, bebas minuman. Itu kan, tak ada minuman keras, tak ada. Panggung wayang tak ada, karaoke tak ada, hiburan tak ada, untuk ketenangan. Jadi kalau ada cadangan, kun lah ada duit kesimpan banyak 3, 4, 5, 6 juta, elok beli rumah di sana saja.
Sya'alam pun harganya 2-3 juta juga, jalan juta 5-6 juta, rumah di situ satu banglo, rumah teres saja sekarang sini pun udah 300-350-an. Sya'alam udah setengah juta ke atas, rumah banglo udah jutaan ke atas. Bukit Jelentong, yang murah tuh Bukit Berentong ya. Nah, kalau Jelentong dan mahal enggak sedikit bedanya. Kalau Beruntung, nah untung kita. Tapi kalau Jelentong, bengkak kita. Kita terletak di situ. Sya'alam mahal, USD mahal, Jalan Duta mahal, Putrajaya, masya Allah, tabarakallah, pemandangan semuanya indah dan cantik. Kira-kira siapa yang tidak komplain kalau pada saat kita berpeluang untuk mendapatkan satu buah banglo indah cantik di Putrajaya? Itu kita akan komplain dengan imam kita kah, anggota dewan atau juga wakil rakyat kita kah, karena tidak menginformasikan kepada kita. Komplain habis-habisan. Orang pada dapat rumah di Putrajaya. Ini lebih daripada Putrajaya, tempat di dalam surga, namanya Al-Jannatu, surga yang abadi. Kepada siapa Allah bagikan? Kepada orang yang beramal, baca ayat kursi selepas sembahyang. Makmum ikut imam, imam bercabut, makmum bercabut, imam balik tangan, makmum juga ikut balik tangan. Rabbana tidak tuliskan Allahumma ya dafi'al bala wal niqam apa yudil fa'al bala wal waba wal mahsyar fahsya madhhara min batan. Maka imam balik tangan, makmum juga belakang ikut balik tangan sampai kepada kursi qadir. Imam balik kembali, makmum juga balik kembali. Imam baca Al-Fatihah, kita pun juga belakang ikut baca Fatihah, berdoa lagi, kita aminkan lagi. Makmum selalunya ikut imam. Jadi itu tanggung jawab imam. Apakah makmum ini nak diselamatkan? Apakah makmum ini nak diberikan peluang untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keampunan dosa? Jawabannya itu atas kebijakan daripada imam yang mengimami kita. Qala wa man qara'aha, dan barang siapa membacanya pada saat dia akan tidur, ya'khudhu madja'ahu, Allah akan amankan rumahnya, rumah tetangganya, rumah yang ada di sekelilingnya daripada segala gangguan. Baca ayat kursi sebelum tidur, baca kursi selepas sembahyang 5 waktu. Dan ini pada bulan yang lalu kami dengan kawan-kawan di Dewan Masjid Al-Khairiyah Gombak itu dalam sebuah hadis musalsal diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Kata beliau, sejak aku mendengar hadis itu diriwayatkan dan setelah nanti kita menceritakan tentang fadilatnya, sejak daripada itu aku tidak pernah meninggalkannya, baik selepas sembahyang maupun juga sebelum tidur. Hatta pada itu berlakunya perang Siffin, dalam suasana perang Siffin dan Jamal pun Sayyidina Ali tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi sebelum tidur dan juga selepas sembahyang 5 waktu. Balasannya surga, sama dengan smatek surga nanti. Tidak perlu buka tingkap, ambil tiket, bayar lagi nanti di penghujung situ. Kita sudah ada smatek surgawi namanya. Itu dengan apa namanya, dengan kreditnya tidak pernah habis. Ada saja. Jadi kita sebelum masuk ke pintu gerbang surga, dari jauh lagi daripada bacaan ayat kursi tadi itu, mampu untuk membuka pintu gerbang surga daripada jauh, insyaallah. 2 hadis terakhir. وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه. Nah, ini kita amalkan, kita praktekkan. Kita beramal secara sunnah, secara teliti. Sebab kita sudah ada bacaannya, bukan ilmu daripada pendengaran. Ilmu daripada pendengaran, penglihatan daripada kitabnya jelas, hadisnya jelas, bacanya pun juga jelas dan pasti. Bagaimana beramal dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang dibaca sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad, yang lain riwayat daripada Imam Bukhari. Bunyinya seperti apa? Barang siapa man qala, barang siapa membaca sebelum qabla ayang sharifa, sebelum dia balik dan sebelum dia melipat kedua belah kaki.
kata ulama maksudnya sebelum dia merubah posisi duduk. Jadi kalau tadi duduknya iftirash, tetap dia kekal dengan iftirash. Kalau tadi duduknya tawarruk, kekal kita duduk dengan tawarruk sampai bacaan ini kita baca sampai habis. Barang siapa membaca sebelum dia merubah posisi duduk, selepas sembahyang maghrib dan juga selepas sembahyang subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Selepas maghrib 10 kali. Jangan kita bijaksanai, jangan kita robah sunnah-sunnah Nabi. Sehebat apapun kita, tetap kita tidak boleh berijtihad tentang perkara-perkara sunnah. Ulama mengatakan la ijtihad dalam nasi, tidak ada ijtihad kalau dengan nas. Ijtihad itu kalau tidak ada nas, kalau pada saat tidak ada dalil atau dalilnya am, dalilnya umum. Jadi kalau yang semacam ini tidak boleh kita ijtihadi. Kenapa? Sebab kata-kata 10 tidak boleh menjadi 7, tidak akan menjadi 3. Yang dimaksudkan di sini secara afdaliyahnya, bukan tidak boleh. Kalau tidak berzikir pun juga tidak masalah. Cuma kita inginkan fadilat yang Nabi kita janjikan, kita amalkan secara tepat. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali selepas maghrib dan juga selepas isya. Kita tadi selepas maghrib, selepas subuh. Imam tadi baca 10 kali lagi ya. Selepas isya lenguh gitu kalau macam tu. Kalau tiap waktu itu makmum. Kalau pas subuh lepas maghrib itu boleh tahan lah. Jadi kadang-kadang itu tadi ada yang bacanya 3 kali semuanya, kadang tidak baca langsung. Tapi ada juga yang semangatnya imannya lebih. Tiap waktu dia baca 10, makmum yang lenguh. Kesian kita. Jadi kita ikut sunnah saja. Sunnahnya 10 kita baca 10, sunnahnya 3 kita baca 3. Itu lebih ideal. Jadi setelah 10 kali kita membacanya, 10 kali itu dibaca pada posisi kita duduk di tasyahud akhir. Akan ditulis kutiba lahu bi kulli wahidatin, daripada tiap bacaan dari itu 10 kebajikan, akan diampunkan 10 dosa kesalahan, akan diangkat 10 derajat. Sebagai riwayat antara derajat ke derajatnya itu seperti perjalanan 500 tahun. Wakana, ini yang lebih penting, dan baginya akan diberikan hifz, pelindung dan perisai daripada segala gangguan. Insyaallah, tanamkan keyakinan tidak akan eksiden. Baca 10 kali selepas subuh, pandu 220. Audi kah? Atau juga dengan BMW X5 tuh. Tapi kena cermat lah, bukan santai. Zikir, amalan-amalan, tapi juga kena cermat, bukan sebelah tangan, mandu harus 2 tegang. Insyaallah aman. Kemarin kawan tanya, anak dari Kelantan, di Cadang ke Kelantan bawa anak-anak naik kereta dari KL kami sampai Kota Baru 5 orang. Jadi pada waktu itu ada cadangan nasikan di Sungai Petani. Pikir dalam naik kereta sejak saya bawa pas sembahyang subuh. Pas sembahyang subuh, maka kawan-kawan di Sungai Petani sudah siap siaga. Jadi memperkirakan kami akan sampai dalam pukul 1, dalam pukul 2 gitu. Dan katanya nanti makan siang kita di rumah Dr. Ilyas Kela dalam pukul 1-an. Ternyata pukul 10 sudah sampai. Terkejut. Dari Rantaupan belum, daripada Repek, daripada Pasir Mas. Pasir Mas ke Rantau Panjang, jeli kemudian gerik terus. Jadi kebetulan selepas sembahyang subuh, lepas azan, sedang sunat terus kamar. Jadi pada waktu itu betul kira-kira dalam pukul 6.40. Dalam pukul 10 saya sudah sampai Sungai Petani. Alhamdulillah, cermatlah sedikit baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Nabi kita bagi jaminan. Nabi kita bersabda, 1, dia akan mendapatkan perisai daripada gangguan syaitan, dan juga akan mendapatkan pemeliharaan daripada segala sesuatu yang tidak disukai. Min kulli makruh,
bencana, musibah, saman, problem, banjir tayar, mogok, rusak, ya semua halangan dan rintangan yang mungkin berlaku dalam perjalanan. Tapi itu kita bulatkan keyakinan kita terlebih dahulu. Jadi kalau kebetulan kita sudah terlanjur berangkat, lesen tak bawa, IC tertinggal, kemudian dengan kita tengok Datuk dengan flash daripada belakang, ada roblok di situ, lesen ada, lesen terbang, jangankan lesen yang ada, lesen terbang pun juga tidak ada. Bagaimana? Bulatkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, kullu yusibana illa ma kataballahu lana, astaghfirullahaladzim, Allahumma naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Tapi pakai songkok, jangan tak pakai songkok. Tampillah kira-kira meyakinkan, yang kira-kira polis itu tak curiga dengan kita. Jadi jangan gemetar, satu, jangan nampak kelihatan pucat, dua, jangan nampak kelihatan takut, tiga, macam mana tidak takut serba tidak ada, akhirnya tidak tuh. Dah, usahakan lah bagaimana caranya untuk menutupi keadaan. Sebelum sampai ke sana buka tingkap, jangan pada usaha sampai berbuka tingkap, cermin, buka, awal-awal buka, belum sampai situ, assalamualaikum, pas, insyaallah. Kalau kelihatan pakai sungguh selamat, dia tak akan kacau kita, tak akan. Waalaikumsalam katanya. Kalau tak pakai tali kereta, tak pakai sabuk pengaman pun, dia nasihat katanya pakailah sabuk pengaman. Nah, enggak, makasih, yang penting jangan di sana. Itu saja, yakin. Orang-orang dulu dia yakin. Kalau yakin baca basmalah pun insyaallah selamat. Kalau tidak yakin, kalau sampai khatam Quran pun tidak. Yakinnya tidak ada. Orang yang jambi-jambi itu sama jambiannya, sama. Yang kita baca ruqyah, yang dia baca juga ruqyah, bahkan bacanya kadang-kadang tak betul, bacanya tak pasti. Tapi setan mau keluar, kita bacakan 3, 4, 5, 6 kali, setannya melawan. Kita bakar sama dia, yuk keluar, kebakar kamu. Dia tak boleh, kata dia tak boleh. Setan kata tak boleh daripada dalam. Gimana setan boleh melawan macam tu? Yakinnya tak ada. Jadi sebagaimana dikatakan mungkin diantara daripada teori yang Pak Dr. Gelinjar tu, Allahumma shalli sama SU, itu seorang makji dalam lingkungan usia 50 tahun. Kurus yang pertama, kecil orangnya yang kedua. Dia bagikan suatu besi besar panjang begini, dia suruh makcik itu untuk mengkeratinya. Jadi pada waktu itu, Allahirrahmanirrahim, jangankan dengan seorang perempuan yang sudah berumur, kita yang abang, abang agak besar sedikit, itu pun belum tentu kita dapat mematahkan besi sekeras itu. Jadi pada waktu itu kata siapa? Dokter Ali, nama beliau siapa? Ali Jan Pari. Jadi kata Pari, Bu, coba apa bahasa gitu ini? Kreatif. Bahasa sana? Hah? Tegang. Nah, jadi Ibu tadi pun siap siaga. Jangankan patah, bergerak pun besinya tidak. Terus diisi lagi, cas lagi. Si Ibu tadi itu, Bu, yakin tak Allah Maha Kuasa? Yakin. Bulatkan keyakinan. Coba ulang sekali lagi. Wah. Jangankan patah, lengkung pun juga tidak. Kali ketiga dimotivasi lagi, Bu, bulatkan keyakinan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Sekeras apapun, seberat apapun, sehebat apapun, dengan kehendak Allah akan hancur. Ibu tadi itu kumpul tenaga dan kekuatan dengan meyakinkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah Maha Kuasa untuk mematahkan besi sekeras dan sekuat apapun. Patah besi tadi itu. Karena kita sudah kumpul kekuatan dan keyakinannya sudah mantap. Kalau tak yakin Bang, matakan ini pun susah Bang.
patah tangan kita, tuh bata yang beberapa keping tuh. Kalau latihan tak apa, ini kita tak pernah latihan buat bacaan tuh. Kalau Jackie Chan biasanya atau Bruce Lee itu tak bisa. Nih yang seumpama kita nih tuh guru yang tidak pernah memegang bata terus disuruh menggerakkan bata. Kalau keyakinannya mantap, insya Allah. Satu, terelak daripada segala bencana dan akan terpelihara daripada godaan syaitan. Walam yahilla lidzambin ayyudrikahu, tidak halal bagi dosa untuk mengejar dan juga untuk lekat kepadanya kecuali syirik. Wa kana min afdhalin nasi amala, dia adalah merupakan orang yang paling afdal amalannya. Tidak ada orang yang melebihinya kecuali dengan seseorang yang beramal dengan amalan yang sama atau dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Ila rajulan yaquluhu yaqulu afdhala mimma qala, mengucapkan dengan jumlah bilangan atau dengan amalan yang lebih afdal daripada amalannya. Jadi ikuti hitungannya. Ayat kursi Allahumma jinni minan nar 7 kali lepas subuh lepas maghrib, jangan dikurangkan. Begitu juga dengan tasbih, tahmid dan takbir, tambah dengan la ilaha illallah 10 kali selepas subuh dan juga selepas sembahyang maghrib. Hadis yang terakhir qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na'am, أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. Jadi semuanya kaget. Nabi kita mengantar satu pasukan sejumlah sekian daripada tentara diberangkatkan ke arah Najd. Tak lama kemudian pasukan tadi itu kembali dengan membawa harta rampasan yang banyak sekali, yang biasanya per bulan, yang biasanya bulanan, yang itu hanya dalam beberapa hari. Ternyata pasukan tadi itu telah kembali meraih kemenangan dengan harta rampasan yang begitu banyak. Jadi kata salah seorang daripada sahabat, faqala rajulun minna lam yakhruj, seorang laki-laki yang tidak ikut serta bersama pasukan tadi itu, dia komen, ada kejadian yang berlaku, kami tidak pernah melihat, aku tidak pernah melihat suatu pasukan yang diberangkatkan oleh baginda yang secepatnya kembali dengan membawa harta rampasan dengan kemenangan yang abadi sebagaimana dengan pasukan tadi itu. Kami tidak pernah melihat satu pasukan ketenteraan yang meraih kemenangan harta rampasan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, dalam hitungan waktu hanya dalam beberapa hari sebagaimana dengan pasukan yang diberangkatkan. Jadi Nabi kita bersabda, inginkah kalian aku perkenalkan ala adulukum ala qaumin afdala ghanimatan wa afdala raj'atan, inginkah kalian aku perkenalkan dengan satu kumpulan kaum yang lebih untung, yang lebih banyak keuntungannya, yang lebih banyak keuntungannya, yang lebih banyak harta rampasannya, dan yang lebih cepat kembalinya. Itu adalah qauman syahidu, kumpulan kaum yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari. Itu lebih afdal daripada pasukan perang yang meraih kemenangan dengan harta rampasan yang melimpah ruah. Ulaika asra'u raj'atan wa afdalu ghanimatan. Kumpulan yang berzikir setelah subuh sampai terbit matahari itu lebih cepat kembalinya, lebih banyak harta rampasannya, dan lebih mulia daripada mereka semuanya. InsyaAllah besok malam kita sambung amalan-amalan yang tidak boleh kita lakukan dalam sembahyang dan amalan-amalan yang boleh kita laksanakan, yang boleh dan yang tidak boleh, larangan dan yang dituntut. InsyaAllah pada pertemuan yang menyusul. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan? 1, 2, 3, silakan. Dalam tafsir lain ada wajah-wajah bacaan yang diamalkan di dalam salat atau di luar salat. Ada bacaan? Jadi apakah kira-kira boleh dengan kita membaca qiraat salat dalam sembahyang? Kalau seandainya dengan makmum yang memahami tentang kepakaran dan kespesialisan kita dalam qiraat,
dan tidak akan menimbulkan fitnah dan waswasah kepada makmum di belakang. Khair-khair saja, jangan kita membaca dengan qiraat sab'ah. Jadi qiraat yang mutawatir. Tapi kalau seandainya makmum akan jadi kebingungan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi belakang subhanallah. Maliki yaumiddin. Makmum kan biasanya ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Dengan imam ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ghairil maghdubi alaihim. Kata makmum subhanallah alaihim. Kalau akan jadi macam itu tak boleh, sebab akan menimbulkan kerancuan dengan kekacauan dengan makmum di belakang. Kalau makmum di belakang ngelamun tak tahu apa yang kita baca misalnya, atau tak kisah kita baca ikut qiraah siapa, Nafi' kah, qiraahnya Waras kah, atau juga dengan qiraah lainnya, insyaallah tidak ada masalah dengan kita membaca selain daripada qiraat hafasan. Nah, qiraat hafaz boleh saja. Coba nanti kalau pada waktu kita ke Maroko memang boleh, kita terasa boleh sungguh. Kalau pada waktu dengan kita beriman dengan ulama-ulama daripada Maroko, sebab di Maroko pada amnya mazhab mereka mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Yang lain, Haji, seorang imam yang fakih dan baik bacaan tetapi hisap rokok, patutkah dia jadikan imam? tak boleh rokok. Menghisap rokok. Hisap rokok. Bacaan pasti alim. Sepatutnya kalau alim itu tak merokok lagi lah. Karena ilmu itu akan memeriksa. Ilmu itu yang akan menyekat dan juga yang akan memeriksa dan juga yang akan membackup atau akan memagari kita daripada perkara-perkara makruh. Dia memang makruh. Oke, kita sependapat saja. Merokok hukumnya makruh. Arti makruh itu apa? Perkara yang dibenci. Takkan tukulu babitkan diri kepada perkara yang dibenci oleh Allah. Makruh indaman. Makruh itu dibenci oleh siapa? Makruh di sisi syara atau makruh di sisi Allah. Kalau makruh di sisi syara tidak patut kita lakukan. Kalau makruh di sisi Allah min babi aula. Allah tak suka dengan benda tadi itu. Tapi bagaimanapun, kalau seandainya itu sudah subati, bukan tak tahu, tapi tak boleh meninggalkan. Kalau pada waktu ditanya, Haji, tu guru, rokok apa hukumnya haram? Kebanyakan ulama mengatakan hukumnya haram. Dan pendapat yang makruh itu sekarang sudah tidak ada tempatnya. Itu pendapat yang tidak ada dalil. Pendapat yang tidak ada dalil. Terus kan orang kadang-kadang yang tak ada mencis doh, hampir rokok orang, dia sambung ujungnya sampai menyala dia. Tapi baru keluarkan fatwa haram. Itu hebat, ulama itu hebat. Jadi betul-betul jujur ikhlas. Hukum, iya hukum. Ada dengan sebagian seperti pertanyaan yang tadi itu, karena dia terbabit, akhirnya dia fatwakan fatwa yang tidak betul. Jadi jangan sampai pada waktu kita terlibat hukum kita rubah. Jadi ulama mengatakan kalau sampai imam yang fasik sekalipun tetap masih boleh kita ikut. Hanya berimam kepada imam yang fasik kita tidak dapat pahala berjamaah. Jadi imam tadi itu bacaan fasik tapi merokok ikut pendapat kebanyakan ulama sekarang hukumnya haram. Bahkan sampai ada yang mengatakan itu dosa besar karena ada wainnya, karena ada khamarnya, karena ada masukan. Tuh di perang sebelum tembakau itu hancur teracik-racik, asalnya daun. Pernah tengok daun tembakau? Daunnya seperti daun keladi besar. Kenapa sampai hancur tergulung seperti jadi tembakaunya kita lihat sekarang ini? Itu karena di perang lama masuk ke dalam derang, masukkan bermacam-macam bahan kimia yang diantaranya jus epan dan yang sebagainya, sehingga sampai membuat daun tadi itu menjadi rebuk dan juga menjadi hancur. Jadi di situ ada nikotinnya. Dan yang paling parah sekali dikatakan nikotin peratusnya kalau untuk rokok-rokok produk Amerika yang diekspor ke negara ketiga, negara berkembang itu lebih daripada 30%. Dari 30 sampai ke 40%. Tapi yang dikonsumsi, yang dihisap oleh warga Amerika sendiri itu masih di bawah 20. Maka ketagihannya itu kurang. Beda kalau dengan di negara berkembang yang mereka ekspor ke negara-negara berkembang
itu lebih daripada 3.500, kompong sesiapa saja yang menggunakannya akan ketagihan. Secara kesimpulannya boleh saja, tapi lebih afdal dengan kita bermakmum dengan imam yang tidak terbabi dengan perkara-perkara makruh seperti itu. Kalau ikut pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Terakhir, enggak jauh, dekat, jangan jauh. Bagaimana pandangan Pasha berkenaan dua jenis orang? Dua kelompok orang. Yang pertama mengatakan dalam hadis ataupun sanad hadis mengatakan Allahumma ajirni minan nar. Jadi kena baca Allahumma ajirni minan nar. Satu lagi kelompok mengatakan kalau ramai baca Allahumma ajirni minan nar. Anta dapat pastikan makmum itu semuanya ikut membaca zikir Allahumma ajirni minan nar dengan kita. Kalau kita dapat pastikan makmum semuanya ikut berzikir dengan kita dengan bacaan yang sama, kita jangan rubah lafaz hadis. Lafaz hadis ajirni minan nar. Kalau makmum semuanya ikut membaca dengan imam. Tapi kalau kita tidak pasti, kalau kita ragu-ragu, supaya makmum yang di pojok sana, makmum yang di ujung situ, makmum yang mengantuk, makmum yang tidak konsentrasi dengan baca juga ikut mendapatkan bagian andil dan sawab pahala daripada bacaan kita. Dengan kita doakan sekali dengan merubah daripada ajirni kepada Allahumma ajirna. Jadi insya Allah kedua-duanya itu oke. Sebab kenapa? Sebab itu bukan ayat. Ayat pun kalau tujuannya untuk iktibas, untuk mengambil makna daripada ayat, itu boleh kita rubah. Jadi seperti Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni. Jadi kita rubah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Jadi kita tidak niatkan membaca doa daripada ayat, tapi kita mengiktibas, mengambil makna rangkaian doa kita tadi itu daripada ayat itu, tidak mengapa. Maka macam pula juga dengan Allahumma ajirni minan nar. Di samping dia bukan ayat, jadi kita tidak merubah Al-Quran hanya untuk meraihkan makmum di belakang, maka kita baca dengan Allahumma ajirna. Tapi kalau semuanya sudah tahu dan pakat membaca, maka kita ikut nas hadis dengan Allahumma ajirni minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan nasi makmum. Kami sudah dijamin lah. Takkan. Mama ya. Kita datang pukul 10 tadi orang. Bismillah.